Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, beserta para sahabatnya. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering kali mendengar Nabi Khidir. Di antara 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, Nabi Khidir memiliki tempat tersendiri bagi umat muslim. Nama asli dari Nabi Khidir adalah Balya Putra Malkan. Dan ia merupakan keturunan dari Nabi Nuh dari jalur Sem. Kunyahnya yakni Abul Abbas. Khidir adalah nama gelar yang mana bagi beberapa orang menganggapnya sebagai nama julukan, laqab. Nama Khidir berasal dari kata Al-Khidir yang berarti seseorang yang hijau, meskipun kita sering mendengar Nabi Khidir tetapi keberadaannya sebenarnya masih menjadi misteri. Beberapa muslim percaya bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam ini memiliki perjalanan dan kisah yang mengandung banyak hikmah yang bisa umat muslim pelajari dan teladani. Pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam tertulis dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi ayat 60-82. Kisah tersebut bermula ketika Nabi Musa berdiri di depan kumpulan Bani Israel, kemudian beliau ditanya, "Siapakah orang yang paling berilmu?" Lalu Musa menjawab, "Aku." Kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya di sisiku, ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua samudra, dan dia lebih berilmu daripada kamu." Nabi Musa pun bertanya, "Siapakah orang yang lebih berilmu darinya? Dan di mana orang tersebut bisa ditemui?" Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Bawalah bersama kamu seekor ikan di dalam sangkar. Sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu." Akhirnya Nabi Musa berangkat menemui orang itu bersama pembantunya. Sesampainya di sana, ikan yang berada di dalam sangkar menghilang, dan beliau bertemu sosok laki-laki yang berdiri di batu, tempat bertemunya dua samudra. Kemudian, orang tersebut dikenal sebagai Nabi Khidir. Nabi Musa menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada beliau. Namun, Nabi Khidir mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Musa tidak akan sabar jika bersamanya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Akhirnya Nabi Khidir pun mengizinkan Nabi Musa untuk berguru padanya dengan satu syarat, yaitu jangan menanyakan apapun sampai ia menerangkannya sendiri kepada Nabi Musa. Perjalanan mereka dimulai dengan menaiki sebuah perahu. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir melubangi perahu tersebut, sehingga perahu itu tenggelam ke dasar air. Nabi Musa tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Nabi Khidir, sehingga ia pun bertanya kepada Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir memperingatkan janji Nabi Musa di awal. Kemudian Nabi Musa pun meminta maaf dan berjanji untuk tidak bertanya lagi. Hal itu tercantum di dalam surat Al-Kahfi ayat 79. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Mereka melanjutkan perjalanan dan menjumpai seorang anak muda. Kemudian Nabi Khidir membunuh anak muda tersebut. Nabi Musa kembali menanyakan alasan Nabi Khidir melakukan perbuatan tersebut. Nabi Khidir
memperingatkan kembali janji Nabi Musa di awal. Hal itu dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 80 dan 81. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak yang lain, yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapanya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai ketiga kalinya, Nabi Khidir bertemu orang-orang yang tidak peduli. Namun, Nabi Khidir memperbaiki dinding rumah yang roboh. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Melalui kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, ada hikmah dan pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama, yakni tentang kesabaran dan selalu percaya dengan segala rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terasa sulit untuk bisa dipahami, namun yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang sangat bijaksana, dan segala keputusannya memiliki hikmah yang istimewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.